Ini tinggal di ini. Ini jangan pakai sekali. Hai hai guys, apa kabar? Selamat pagi untuk kalian semua karena aku uploadnya di pagi hari. Ini pukul sekitar 9 lewat dikit juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi mau buka pentol, tapi pentol ini bukannya aku mau gitu ya. Jadi pentol yang aku mau itu ya dibuatnya sama seorang bapak-bapak gitu ya. Itu dia biasa mangkal ada di Pemda Tiga Raksa. Nah itu enak banget pokoknya, apalagi kuahnya seger banget teman-teman. Nah ini guys, jadi aku mau cerita soal scammer love. Ini yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri juga ya. Jadi untuk yang ada di Indonesia ini, kalau misalkan kalian ketemu orang di Instagram itu yang fotonya ganteng-ganteng gitu ya, wajib diwaspadai gitu, apalagi dengan dia upload foto di hari yang sama. Nah itu perlu diwaspadai. Cukup mungkin kalau misalkan mau berteman ya berteman secukupnya gitu ya, tidak perlu melibatkan uang, tidak perlu melibatkan perasaan atau yang lainnya. Karena apalagi kalau misalkan kalian udah berkeluarga ya, jangan sampai keluarga kalian rusak cuman gara-gara orang yang nggak jelas seperti ini atau penipu gitu ya, penipu seperti ini. Karena biasanya mereka itu pakai foto yang bukan foto asli mereka gitu ya. Mungkin kalaupun fotonya diedit itu foto mereka gitu ya, mungkin nggak akan beda jauh gitu ya. Mungkin kulit masih bisa diputihin gitu ya. Aduh susah banget ngomongnya. Masih bisa diputihin gitu. Cuman kalau misalkan untuk fisik dan segala macam itu mungkin agak sulit gitu, apalagi tinggi badan atau berat badan atau misalkan badannya kurus, gendut. Mungkin kalau diedit jadi langsing banget gitu ya, nggak mungkin gitu ya, apalagi berotot. Itu perlu diwaspadai ya, apalagi kalau misalkan udah bicaranya soal uang. Nah itu untuk scammer yang love yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan untuk yang di luar negeri ini, biasanya mereka lebih canggih gitu ya pikirannya gitu. Ada nih tahun kemarin itu seorang influencer yang tidak bisa aku sebutkan. Jadi dia itu udah biasa ke luar negeri ya. Jadi dia udah biasa ke luar negeri, dia di DM lah sama orang yang mengaku seorang pengusaha gitu ya. Dia seorang pengusaha, dia minta ditransferin uang sekitar $1.000 gitu ya. Aku nggak tahu berapanya, cuman itu setara dengan 100 juta rupiah gitu kalau dirupiahkan ya, kalau di Indonesia. Nah banyak banget kejanggalan yang diterima si influencer ini, karena influencer ini sebenarnya si Miss ini udah paham gitu ya dengan dunia scammer, apalagi dia kan punya teman di negara lain juga. Nah akhirnya dia mencoba untuk mencari tahu orang yang dipoto ini. Tapi kenapa gitu ya, udah video call, entah itu siang malam, dia selalu ada di keadaan dengan terang gitu, dimana si video ini atau saat video call ini si prianya ini selalu ada di bagian siang. Kenapa tidak pernah malam gitu ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, karena sekarang video call aja udah bisa diedit gitu ya dengan 2 HP. Jadi seolah-olah kalian akan berbicara padahal itu videonya menyala tanpa suara. Jadi suaranya didubbing gitulah. Kalian ngerti kali ya. Nah, dia mencari jalan untuk mendapatkan uang dari si Miss ini, dan dia itu seperti mengatasnamakan cinta. Jadi teman-teman kayak, apakah kamu tidak mencintai saya makanya kamu tidak mengirim uang gitu ya. Ya alasannya sih kayak gitu sih dia bilangnya, tapi ya mungkin si Miss ini lebih pintar gitu ya daripada si scammernya ini. Jadi scammernya ini dia sebenarnya asal Nigeria.
asal Nigeria, kemudian dia pakai foto orang. Nah, orang itu selebritis teman-teman, selebritis yang kita semua mungkin nggak akan kenal ya. Dia tuh selebritis luar negeri. Nah, jadi puncak awal ketahuannya itu kayak yang banyak banget kejanggalan dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa dia berbicara, kemudian dari masalahnya dia gitu ya. Jadi si Miss ini lebih paham gitu ya daripada aku gitu juga ya. Cuman aku di sini menceritakan kembali untuk kalian, berhati-hatilah dengan seseorang gitu ya. Jangan sampai kalian mudah dirayu atau mudah dijanjikan sesuatu, atau si mereka juga mau menikahi kalian gitu ya. Jadi kalian harus transfer dulu baru mereka mau nikahin kalian ya. Cinta tidak sebodoh itu teman-teman gitu. Jadi aku hanya berpesan kepada kalian untuk waspadalah dengan orang-orang zaman sekarang gitu ya, apalagi pertemanan. Karena uang itu bisa merusak segalanya dan merusak silaturahmi. Jadi lebih baik kalian ya berteman secukupnya. Jangan yang terlalu berlebihan, jangan terlalu royal. Kalau memang mau membantu ya bantu sebisa kalian, jangan yang nggak bisa kalian bisa-bisakan. Nah itu teman-teman. Nah akhirnya ini aku ganti ya untuk makan es buah. Jadi tadi aku singkirin dulu karena pedas banget, dan kuahnya itu bukan kuah yang aku mau. Jadi dia tuh kayak bau oncom gitu teman-teman. Jadi aku nggak suka gitu. Nah ini enak banget, ini ada anggurnya, ada buah naga, ini kayak banget sama yang namanya buah-buahan. Ini harganya 10.000 di tempat aku. Kalau misalkan tempat kalian berapa nih? Jadi teman-teman, kita membahas Kenbatis ini kenapa harus dibahas, karena banyak banget penipuannya. Itu bukan soal kayak anak muda aja, bukan, tapi ada ibu-ibu, ada remaja juga. Cuman itu kayak lebih ke pencucian otak gitu tuh, biar orang percaya. Ada nggak sih di kampung lo kayak gitu? Kampung belum dengar sih, kayak ngirim-ngirim uang gitu ke orang yang nggak jelas. belum dengar. Tapi banyak Banyak cuman nggak up aja gitu ya, mungkin malu nggak enak juga kan. Terus ngirimnya juga kan bukan kayak yang 2 juta 3 juta, bukan. Itu sekali ngirim tuh kayak yang 5 juta 6 juta. Terus ada yang lebih parahnya itu kayak yang ngejual mobil, ngejual tanah, Diiming-imingi soal nikah. Terus ada yang diiming-imingi nanti dikasih barang, kayak barang brand terkenal gitu kan, yang dari luar negeri kan. Kalau misalkan dia dari Jerman atau dari Swiss gitu, nanti seolah-olah tuh barangnya bakal ditahan di gitu kan. imigrasi yang sana. Jadi dia harus bayar denda atau bayar tebusannya gitu. Sebenarnya tuh imigrasi atau itu nggak bakal ngedenda kalau barangnya nggak sesuai aturan gitu, mungkin enggak. Cuman kalau misalkan emang udah niatnya mau nipu, ya udah sih nipu aja ya, gitu aja. Jadi tetap waspada. Kasih api itu beli jaket di Instagram buat transfer, tiba-tiba si orang itu bilang ini barangnya ditahan di bandara, harus transfer sekian biar barangnya keluar. Ternyata Paling udah bayar, udah apa kata gue gitu. Emang nggak ada yang COD sih, COD soalnya aku dulu pernah beli di Instagram COD, bener ada barang nyampe COD kan. tapi biasanya kalau misalkan beli di tempat satu tuh belinya di situ lagi kan, udah tahu ininya, udah tahu sistemnya. Sekarang main Instagram juga kan banyak yang followersnya beli, terus likers, belum lagi yang komennya bisa sekarang beli-beli. Bahkan YouTube aja sekarang mah subscribernya itu bisa dibeli. Cuman ya gitu, nanti kena apes sendiri.
Itu lebih ke hati-hati aja kali ya. Jadi ini guys. Boleh coklat. Nah, ini tinggal di ini. Nah, ini ciri-ciri orang yang nggak pernah pakai sendal nih. Nah, beli naon? Si Uwi mah jangan mana muda? Oh iya. Dede kamu belum mandi ya? Dek. Iya, tangannya iya. Ini, ya. Nenek mah suka bohong tahu. Itu Ih, wangi kata siapa apa? emang udah suka bohong. Ih. Enggak ya? Iya. Bau asem guys. Orang bau asem itunya lehernya. Ya, lehernya bau asem gitu. Enggak ya? Enggak, Tem.